Indonesia juga mengutuk serangan Israel terhadap rumah sakit Al-Ahli. Ini jelas pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional. Saudara, kita kembali akan berbincang bersama dengan pengamat kawasan Timur Tengah dan akademisi dari Universitas Padjadjaran Bandung, Jawa Barat, Ibu Dina Yulianti. Kita lanjutkan, Ibu Dina. Kan sekarang juga yang jadi fokus dari pemerintah Indonesia adalah melakukan evakuasi. Masih ada satu keluarga WNI di sana, juga masih ada relawan yang menetap di sana. Bu Menlu kemarin bilang kalau butuh waktu yang cukup lama karena ada proses administrasi yang harus dilakukan. Sebenarnya dalam evakuasi di tengah konflik ini, apa saja sih Bu yang dilalui oleh pemerintah dan apa yang jadi kendala sebenarnya? Jauh yang saya baca ya dari berita-berita itu kendalanya adalah masalah keamanan ya. Jadi kemarin itu beredar video yang sangat tragis ya, orang-orang Gaza yang mau menuju selatan, yang mau menuju pintu Rafah itu ditembaki di jalan. Ya, jadi dari sisi keamanan ternyata apa ya, kan memang justru kan Israel menyuruh orang-orang yang di utara mengungsi ke selatan, tapi yang di selatan pun yang mau menuju ke pintu Rafah juga ini yang kejadian ditembak ya. Jadi bukan dibom tapi ditembak. Pengeboman juga terjadi beberapa kali. Jadi masalah keamanan ini juga yang sangat membuat kita sangat khawatir dalam upaya evakuasi ini. Mudah-mudahan gitu ya, mudah-mudahan prosesnya setelah proses administrasi kan yang dibolehkan keluar adalah yang punya paspor asing ya. Gitu. Jadi kalau tanpa paspor, kabar yang terakhir saya terima itu tanpa paspor nggak boleh lewat gitu kan. Jadi kalau orang Gaza asli yang nggak punya paspor luar nggak bisa lewat. Nah mudah-mudahan kalau yang dimaksud adalah administrasi ini adalah masalah kewarganegaraan, masalah paspor, ya itu bisa segera diselesaikan. Dan kedua juga yang concern kita di masalah keamanan ya, karena Israel ternyata tidak sedemikian tidak pedulinya pada hukum internasional sehingga proses orang-orang yang mau menyelamatkan diri ke selatan pun juga menjadi sasaran. Oke, proses evakuasi sulit karena tadi keamanan, kemudian juga korban anak-anak banyak sekali, ini sudah bisa disebut sebagai genosida. Apa yang bisa dilakukan PBB Bu untuk mungkin meredam atau mungkin membantu gencatan senjata itu juga bisa dilakukan? Ya, kalau yang bisa dilakukan PBB ya, seandainya PBB mau melakukan, kan jadi sebenarnya mau atau tidak mau ya. Jadi tahun 2011 itu bulan Maret, itu hanya dalam waktu sebulan ketika ada berita bahwa Presiden Gaddafi di Libya melakukan kejahatan kemanusiaan, apa yang dilakukan oleh Dewan Keamanan PBB itu hanya dalam waktu sebulan sidang dan kemudian memutuskan memberikan mandat kepada NATO untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Dan NATO kemudian segera melakukan serangan dan Presiden Gaddafi terguling. Padahal waktu itu sama sekali belum ada penelitian, penyelidikan yang mendalam apakah betul terjadi kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh Gaddafi. Tapi intinya adalah PBB punya power sebenarnya kalau mau, kan gitu. Nah sekarang untuk masalah Israel Palestina ini sudah tidak kurang apapun ya dari sisi resolusi, dari sisi hukum internasional, udah pembuktian bahwa Israel melakukan kejahatan kemanusiaan itu sudah gitu ya. Di PBB ini sudah terjadi, udah ada berbagai resolusi. Nah, tapi kan masalahnya hanya untuk mengeluarkan resolusi yang mengutuk gitu atau mengecam itu repotnya luar biasa karena ada hak veto dari Amerika Serikat yang mendukung Israel tanpa syarat seperti itu gitu. Jadi pertanyaannya mau atau tidak mau gitu. Kalau bisa melakukan bisa gitu ya. Sudah terbukti di kasus Libya tahun 2011. Artinya apa yang menghalangi atau membuat PBB sampai saat ini masih belum bertindak itu apa Bu? Ya karena adanya hak veto yang dimiliki oleh negara-negara anggota utama Dewan Keamanan ini, dan mereka memanfaatkan hak veto itu sesuai dengan kepentingannya masing-masing. Jadi ketika ada upaya untuk menghentikan
pelanggaran hukum internasional yang dilakukan oleh Israel di Palestina itu selalu diveto oleh Amerika Serikat. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa kok Amerika Serikat memberikan dukungan sedemikian tanpa syarat kepada Israel gitu ya? Benar-benar tidak mau menggeser sampai hari ini masih belum mau menggeser kebijakan luar negerinya karena memang sistem demokrasi di Amerika adalah sistem demokrasi yang memang secara terbuka itu mengakomodasi pemberian dana-dana kampanye dari perusahaan-perusahaan besar. Dan ini bukan hal-hal yang ditutupi, enggak, secara terbuka memang anggota parlemen, kandidat presiden itu mendapatkan dana besar dari perusahaan-perusahaan besar, terutama perusahaan senjata. Nah, dalam perang di Palestina hari ini, Israel membombardir Gaza, itu senjatanya, bom-bomnya itu buatan Amerika Serikat. Jadi pengambil keuntungan terbesar sekarang dalam perang ini adalah perusahaan-perusahaan senjata di Amerika Serikat. Nah, itu sistem demokrasi Amerika Serikat yang membelenggu para pemimpinnya, para elitnya untuk mengambil keputusan yang memang seharusnya diambil, yaitu menghentikan kejahatan kemanusiaan. Jadi ini problemnya sulit seperti ini. Cuma harapannya ya sebagai negara demokrasi tadi sudah sampaikan, negara demokrasi itu determinan kebijakan luar negerinya itu adalah yang terpenting diantaranya adalah opini publik gitu ya. Makanya kita berharap besar rakyat Amerika Serikat sekarang luar biasa besar-besaran berdemo menuntut pemerintah mereka agar menghentikan dukungan, dan kita sebagai bangsa Indonesia gitu ya, kita kan berhubungan baik juga dengan Amerika Serikat. Nah, kita buktikan nih, kita juga protes loh atas kejadian ini. Anda selama ini menyuruh kita menghormati HAM, menghormati demokrasi, ya buktikan bahwa Anda melakukan apa yang Anda ceramahkan kepada kami selama ini. Kalau tidak, citra Anda di Indonesia akan semakin buruk. Nah, itu mudah-mudahan tekanan-tekanan ini bisa berdampak ya kepada kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Oke, bukan sebelumnya juga Amerika Serikat sempat ada upaya membujuk Israel agar memberlakukan jeda perang di area-area tertentu, tapi ini ditolak. Tapi kalau gagasan ini dipertimbangkan, sebenarnya apakah juga bisa membantu mungkin proses evakuasi atau juga bisa mengurangi korban kah? Ya, kita perhatikan bahwa Amerika Serikat pun tidak menggunakan kata gencatan senjata ya, yang dipakai jeda kemanusiaan. Nah, jadi artinya ya sudahlah, ini kasihan, bantu saja dulu sebentar, nanti setelah itu boleh dilanjutkan lagi, kan itu yang tersirat. Nah, ini kan salah kaprah banget ya gitu ya. Jadi harusnya ya gencatan senjata, hentikan perangnya gitu kan, hentikan serangannya secara penuh gitu. Tapi gitu ya, ya sudah, kalau memang itu sementara ini yang bisa dilakukan, ya sudah, kita dorong juga gitu ya, hentikan pengeboman, lalu evakuasi proses evakuasi dipermudah, dibuka, dan masuknya, yang paling penting sekarang itu ya, masuknya bahan bakar, masuknya makanan, masuknya kebutuhan-kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh warga Gaza itu dibuka seluas-luasnya. Itu yang urgent banget ya, harus segera. Yang saya sebagai perempuan, Mbak Cindy juga, saya pikir kita sama-sama perempuan bisa merasakan sekarang ini salah satu problem utama yang dirasakan oleh perempuan-perempuan Gaza itu, maaf, apa coba? Pembalut. Bayangkan, toilet, kita perempuan pasti ngerasain ya, kita butuh toilet, kita butuh hal-hal yang sangat privacy untuk keperempuanan kita gitu. Dan itu kurang sekali, sehingga mereka sekarang bahkan terpaksa meminum pil kontrasepsi supaya tidak menstruasi gitu loh, karena situasinya sangat sulit. Bayangkan, itu hal-hal yang seperti itu harus dihadapi orang-orang Palestina, ditambah dengan yang sudah jelas ya, kematian orang-orang terdekat, anak, keluarga, dan lain-lain. Itu memang harus segera dihentikan ini, segera gitu ya. Masukkan bantuan-bantuan kemanusiaan yang memang urgent dibutuhkan. Rumah sakit sekarang sudah dimatikan fasilitasnya karena bahan bakarnya habis. Padahal mesin-mesin rumah sakit itu kan butuh listrik kan gitu ya. Alat-alat di rumah sakit, bahkan ada dokter yang harus mengoperasi pasiennya dengan lampu dari HP karena demi menghemat listrik. Kan BBM harus segera masuk ke dalam. Ya, mudah-mudahan ini ya tekanan yang kita berikan, masyarakat sipil berdemo di seluruh dunia, mudah-mudahan bisa mendorong ini ya, negara-negara yang sebenarnya mampu ya untuk menghentikan kejahatan ini, untuk mengubah kebijakannya. Baik, Ibu Dina, terima kasih. Nanti kita lanjut lagi, tapi kita akan
Indonesia juga mengutuk serangan Israel terhadap rumah sakit Al-Ahli. Ini jelas pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional.